Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para jamaah sekalian, alhamdulillah tersyukur Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita ini bisa kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kaki kita ke masjid ini dengan niat thalabul ilmi, dengan niat silaturahim, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian ini pengajian awal ya. Jadi pengajian awal ada doa pembuka dan doa penutup. Nanti lama-lama hafal sendiri, nggak usah dihafalin, hafal sendiri. Ini Pak, ada beberapa fotokopian ini, saya nggak tahu cukup apa enggak ini. Ya, itu dibagikan. Ada satu doa, saya ceritakan dulu, nanti kita baca sama-sama. Doa mengaji yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardud ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Itu doa, ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka, menitipkan kepadamu ya Allah, ma 'allamtanihi, ilmu yang hari ini aku pelajarin. Fardud ilayya, kembalikanlah kepadaku indah hajati, ketika saya membutuhkan. Nah, ini fadilahnya doa ini. Umpamanya kita ngaji hari ini, kemudian setahun, 2 tahun, 30 tahun ke depan, ilmu ini nggak akan hilang karena kita titipannya sama Allah. Kalau kita titipkan ke otak kita, kan otak kita kan mudah lupa, mudah hang. Nitipnya jangan nama kita nggak kuat, otak kita terbatas. Tapi astaudiuka, nitipkannya sama Allah. Fardud ilayya, kembalikan kepada saya Allah indah hajati, ketika saya membutuhkan. Umpamanya kita pernah ngaji tentang sesuatu, kita fikih, suatu saat sudah 20 tahun kita berhadapan dengan ini hukumnya apa ya? Saya dulu pernah ngaji 20 tahun yang lalu. Fardud ilayya, kembalikan itu ilmu yang dulu pernah kita ngaji, ingat sendiri. Ilmu itu akan membimbing kita dalam beribadah. Enggak lupa. Kalau enggak gitu kan, pernah ngaji, pernah kapan? Kemarin sore, sekarang lupa. Lah ngaji kemarin sore udah lupa. Itu manfaatnya doa itu ya. Baik, kita baca doa sama-sama, kita kirim Fatihah. Fatihah ini pertama kita tujukan untuk diri kita, semoga ilmu kita pelajari bermanfaat, barokah di dunia dan akhirah. Dan juga yang kedua, kemudian hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita jadi anak soleh dan soleha. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, orang yang rajin datang ke majlis taklim itu kelak anak cucunya akan menjadi anak soleh dan soleha. Yang kedua, Fatihah ini tertujukan buat Sohibul Mu'alif Hadzal Kitab ya, Said Ahmad Al-Hashimi, mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardud ilayya indah hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya masuk kepada muqaddimah, ada sedikit informasi. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Ini ada informasi setahun sekali ya, jadi penting. Jadi ini kita sudah memasuki 1 Rajab ya.
Jadi tadi habis maghrib itu sudah masuk 1 Rajab. Nah, 1 Rajab ini mumpung ini cuma ada 1 tahun sekali, malam ini kita habiskan banyak waktu untuk wirid. Yang kita baca ya tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Fadilahnya apa? Hati kita tidak mati ketika semua hati mati. Ya. Hati kita tidak mati ketika semua hati mati. Hati yang hidup itu seperti apa sih? Hati yang hidup itu hati yang gampang sekali tersentuh, itu hati hidup. Hati yang mati seperti apa? Hati yang mati itu hati yang kalau kena dinasihatin nggak mempan, dengan ceramah nggak mempan, didalilin nggak mempan, hatinya nggak pernah terharu. Tapi hati yang hidup itu selalu mendengar ceramah aja masuk, memahami ayat Quran, itu hati yang hidup. Yaitu, jadi dan besoknya kita puasa 3 hari. Puasa pertama itu pahalanya sama seperti kita puasa 3 tahun. Terus di hari kedua kita puasa sama seperti kita puasa 2 tahun. Kemudian di hari ketiga kita puasa sama dengan kita puasa 1 tahun. Di luar itu kita puasa sama seperti puasa 1 bulan. Ya ini. Jadi mumpung ya kita puasa 1 tahun berat Pak, belum tentu kuat. Ya udah besok aja 1 hari. Dipaksain cuma 1 hari. Ya, dipaksain 3 tahun itu. Lah nanti setelah 10 Rajabnya ya, 10 Rajabnya itu malam 10 Rajab ya. Dia masuk waktu itu habis maghrib ya. Kalau Hijriyah, kalau Masehi itu jam 12 malam. Kalau Hijriyah itu setelah maghrib itu sudah masuk. Nanti masuk hari ke-10 Rajab itu hari di mana nurnya Muhammad diciptakan oleh Allah. Nurnya Muhammad, kalau jasadnya Muhammad itu ya 12 Rabiul Awal. Ini nurnya Muhammad itu diciptakan pada 10 Rajab. Oleh karena itu fadilahnya malam 10 itu kita perbanyak baca sholawat. Ya, baca sholawat. Dan sholawat itu ibadah yang sangat spesial. Ibadah yang sangat hebat. Nggak ada yang lebih hebat dari sholawat. Ya, saya tunjukkan kehebatannya. 1, ketika Allah nyuruh kita sholat, haji, zakat, puasa, Allah tidak mengerjakan, betul nggak? Allah cuma nyuruh aja, kutiba alaikumusiyam, diwajib atas kalian semua berpuasa, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Allah nggak mengerjakan, cuma nyuruh aja. Tapi ketika Allah memerintahkan membaca sholawat, Allah mengerjakan dan ngajak malaikatnya. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, baca sholawatlah kalian semua dan baca salam kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah juga. Nah sekarang saya tanya Pak, ini ada hadiahnya nih, kopi. Sekarang saya tanya, sekarang pertanyaannya, Allah sekarang sedang apa? Ada yang bisa jawab nggak? Allah sedang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dari mana taunya Bapak kalau Allah sedang baca sholawat? Dari Ustaz juga sih. Bukan dari situ maksud saya, dari kalimatnya. Innallaha wa malaikatuh yusholluna, itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya sekarang, hal dan istiqbal. Sekarang dan seterusnya. Bahasa Inggrisnya now and forever. Itu zaman istiqbal, zaman hal dan istiqbal. Sekarang dan selamanya, itu namanya fi'il mudhari. Jadi mulai Quran diturunkan, Allah sudah baca sholawat sampai hari kiamat sama malaikat. Masa kita nggak baca sholawat? Nah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, kehebatan sholawat. Yang kehebatan sholawat kedua, ibadah itu kan kalau riya itu kan nggak, pahalanya hilang, betul. Kalau kita ibadah apapun jenisnya ibadah, ada unsur riya, pamer, itu pasti hilang. Mau haji, mau zakat, mau puasa, mau apa saja, karena riya, pengen pamer, pengen dipuji, itu riya, hilang pahalanya.
Tapi kalau baca sholawat enggak. Ya. Kalau baca sholawat, umpamanya nih ada anak-anak atau ibu-ibu yang biasa tampil gitu kan, wah tampil mau perlombaan baca sholawat di pentas, suaranya dienak-enakin biar menang, biar juri nilai bagus, tetap dapat pahala. Dia baca sholawat kuat-kuat dienak-enakin suara biar dipuji-puji orang, tetap dapat pahala. Pahalanya kan bahkan dilipat gandakan 10 kali kebaikannya. Itu saya katakan, dan hanya sholawat, lain ibadah nggak ada yang kebal anti riya, itu nggak ada Pak, kecuali sholawat. Nah sekarang pertanyaannya begini Pak, pertanyaannya kenapa, kan begitu, betul nggak? Kenapa segala sesuatu kan mesti ada sebab akibat, betul nggak? Kenapa kok sholawat begitu hebat mengalahkan ibadah-ibadah lainnya, betul nggak? Kenapa? Nah jawabannya adalah sebagaimana yang dikutip oleh Jalaluddin Asyuti. Ada hadits qudsi yang berbunyi, laulaka wa ma khalaqtul aflak. Kalau tidak ada engkau ya Muhammad, kata Allah, kalau tidak ada engkau ya Muhammad, tidak akan aku jadikan alam semesta, langit, bumi, neraka, surga, tidak akan aku jadikan tanpa adanya Nabi Muhammad. Nah, secara logika begini Pak, saya punya anak namanya Udin ya. Saya punya anak namanya Udin. Kalau nggak ada kamu Udin, saya nggak akan beli ini Honda Beat. Ya, kalau nggak ada anak saya yang namanya Udin ini, saya nggak akan beli Honda Beat. Ini Honda Beat punya siapa Pak? Punya saya dan punya Udin anak saya. Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi milik Allah. Allah lah penciptanya. Untuk siapa Allah menciptakan? Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad lah Allah menciptakan. Berarti Nabi Muhammad pemilik kedua langit dan bumi. Logikanya seperti saya contohkan itu tadi. Saya punya anak namanya Udin, ya kan? Nggak akan saya nggak akan di rumah saya ada Honda Beat kalau nggak ada Udin. Karena ada Udin maka saya belikan Honda Beat. Udin ini pemilik Honda Beat itu. Pemilik pertama adalah saya. Nah, itulah sebabnya langit, bumi, neraka, surga, jagat raya, ya, itu diciptakan karena ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mempunyai akses kepada itu semua. Jadi wajar kan kalau Nabi Muhammad punya kelebihan. Jadi wajar kalau dia ibadah sholawat dengan lainnya ada perbedaan. Muhammad ini luar biasa. Itu Pak jawabannya, itu sebabnya. Ya, oleh karena itu berapa susahnya sih baca sholawat Pak sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, yang kedua ada kita, bumi dan seisinya itu karena ada Nabi Muhammad. Kita diciptakan asalnya dari Nabi Adam. Asalnya tumbuhnya manusia kan dari Nabi Adam. Itu asalnya begini Pak. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam sendiri, nggak ada siapa-siapa. Kemudian diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah kemudian Nabi Adam dengan Siti Hawa tidak akan terjadi pernikahan. Orang Nabi Adam kepengen gauli Siti Hawa nggak mau kok kalau sebelum dinikahkan. Kata Siti Hawa, jangan pegang aku dulu. Jangan setubui aku dulu, jangan sentuh aku dulu sebelum kau nikahkan aku. Kata Adam, baik aku nikahkan. Aku minta mahar, kata Siti Hawa. Ya udah nggak apa-apa, ayo. Maharnya apa? Sebab mahar itu wajib. Ya, dalam sebuah pernikahan mahar itu wajib. Ya sama Nabi Adam juga dulu maharnya wajib. Kata Nabi Adam, ya sudah, apa maharnya? Maharnya adalah sholawat kepada Nabi. Nabi Adam bingung waktu itu. Sholawat kepada Nabi. Allah nggak pernah memberikan informasi kepada saya bagaimana bentuk sholawat itu. Akhirnya kata Siti Hawa, sana minta sama Jibril. Akhirnya Nabi Adam pergi menjumpai Jibril. Jibril, ajari saya sholawat kepada Nabi. Untuk maharnya Siti Hawa, dia minta mahar sholawat kepada Nabi. Dan dibacakan, kata Jibril, begini Dam bunyinya, sallallahu ala Muhammad. Nah sehingga sallallahu ala Muhammad itu dinamai sholawat Jibril atau sholawat Jabarut. Nama lain Jibril itu Jabarut. Nah setelah diberikan sholawat Jibril itu sama Jibril, nikahlah Abi Adam dengan Siti Hawa berkat apa? Sholawat itu. Tanpa ada sholawat tidak akan bisa nikah Siti Hawa dengan Nabi Adam. Nah karena pernikahan udah boleh ngapa-ngapain, boleh nggak? Boleh ngapa-ngapain. Setelah habis ngapa-ngapain keluar anak yang namanya Habil. Habil lahir di surga.
Ya. Kemudian sampai ke dunia juga keluar anak, semua gara-gara apa tuh? Gara-gara sholawat. Adanya kita ini semua gara-gara pernikahan Adam. Pernikahan Adam bisa terjadi karena ada sholawat sebagai maharnya. Tidak ada sholawat, tidak ada mahar, tidak terjadi perkawinan, tidak ada kita, tidak ada dunia. Akhirnya tidak ada neraka, tidak ada surga. Lo nggak ada dunia, neraka surga kan buat manusia, betul nggak? Begitu urut-urutannya, Pak. Begitu ya. Ya, karena itu kita perbanyak baca sholawat, enteng sekali ya. Saya ijazahkan ini jadi baca sholawat Jibril setiap ada maktubah 200 Pak ya. Setiap sholat fardu 200. Kalau kita takut lupa ya geber aja di awal subuh itu 1000 selesai sudah ya. 200 kali 5 kan 1000 ya, seperti itu. Insya Allah hajat apa saja insya Allah ya diberkahi oleh Subhanahu wa ta'ala. Kita punya hajat apa yang dikabul oleh Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Baik, kita masuk halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, itu sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang kalau kita terjemahkan. Tapi mana aslinya? Ar-Rahmani, yang maha pengasih dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, yang maha pengasih di akhirat saja. Kalau Pak Yono ngasih maknanya begini, Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Wah, begitu kalau Pak Yono. Beliau santri Jombang sama dengan saya. Ya. Ar-Rahmani itu sifat Allah, kasih sayang Allah dunia dan akhirat. Di dunia jangan heran kalau banyak orang kafir, banyak orang non muslim itu sukses kaya raya karena sifat rahmannya Allah. Tetapi sifat rohim nanti di akhirat hanya untuk orang muslim. Tidak ada lagi rahman di akhirat nanti. Yang hanya dikasih Allah adalah hanya orang-orang Islam. Ya, jadi nggak usah cemburu. Ya, dia nggak sembahyang, dia suka maksiat, kok rezekinya lancar banget. Udah nggak apa-apa, itu rahmannya Allah. Ya, baik. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal. Alhamdulillah, adapun segala puji. Kalau segala itu 1, 2, apa 3 Pak? Segala itu banyak ya. Kalau segala itu banyak. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, tetap keagungannya Gusti Allah. Itu lillahi, tetap milik Allah. Segala puji itu milik Allah. Kalau kata-kata segala berarti bukan 1. Pujian itu ada 4 Pak. Ya, pujian itu ada 4, makanya bahasanya segala puji. Pujian apa? Qadim alal qadim, hudus alal hudus, qadim alal hudus, hudus alal qadim. Qadim alal qadim apa? Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji Allah itu namanya qadim alal qadim. Banyak nggak Allah memuji dirinya sendiri? Banyak di Al-Quran itu. Innallaha ghafurur rahim, innallaha ghaniyun. Ya kan? Banyak di Quran Allah memuji dirinya sendiri. Innallaha sami'un basir, ya kan? Itu pujian itu untuk Allah itu. Yang kedua ya, manusia hudus alal hudus, manusia memuji manusia. Siapa? Kita memuji Muhammad ya. Saya memuji Pak Muslimin, saya memuji Pak Yono. Lah ketika saya memuji Pak Yono ya, itu pujian itu kembali kepada Allah. Ya karena yang punya pujian hanya Allah. Contoh gini umpamanya, saya bilang, Pak Yono terima kasih banget, Pak Yono baik banget, terima kasih. Sesungguhnya saya sedang memuji Allah, bukan sedang memuji Pak Yono. Ketika saya ngersula, ya, saya ngatain Pak Yono, saya katain Pak Yono. Sesungguhnya saya sedang tidak bersyukur pada Allah, marah kalau kita ngatain manusia. Itu ciptaan gua, ngapain lo katain? Orang dikatain lo buntung lo gitu, buta lo gitu. Kata Allah, dia nggak bisa balas, gua yang balas, kata Allah. Jadi kan ciptaan gua. Logikanya begini Pak, kita nih nyiptain boneka, ya, boneka kita diinjek sama orang, kita malah nggak Pak? Lah, gue buat nyiptain capek-capek diinjek, marah nggak kita Pak?
Allah menciptakan manusia apapun bentuk yang Allah ciptakan, kemudian kita katain dia nggak bisa balas, tapi Allah yang punya kita yang tersinggung. Kan repot Pak kalau Allah udah tersinggung. Ya. Nah, ketika kita memuji orang, siapapun yang kita puji, hakikatnya kita memuji Allah. Makanya kalau kita jangan suka ngersula, Allah nggak suka sama orang yang suka ngersula. Makanya kata Allah, sunnah itu tahadus binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Tahadus binikmah itu Pak sunnah. Tapi tahadus binikmah dengan sombong beda-beda tipis loh, 11-12. Contoh begini, tahadus binikmah itu sunnah. Contoh begini, tahadus binikmah. Ya alhamdulillah hari ini rezeki saya banyak, saya bisa beli mobil. Syukur alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah anak saya 5 lulus semua kuliah, padahal kerja saya cuma kuli batu. Syukur ya. Beda tipis kan antara sombong dengan tahadus binikmah. Ya, kadang-kadang makanya kalau kiai-kiai biasanya kalau dia ingin menciptakan sesuatu yang dia punya kelebihan, maaf saya hanya tahadus binikmah, kemarin saya berhasil begini sukses gitu. Tahadus binikmah. Memang tahadus binikmah itu disunahkan. Lah, masalah sombong apa enggak itu letaknya di hati. Contoh begini. Alhamdulillah saya baru beli mobil. Kalau niat dia sombong, pamer, ya itu namanya sombong. Tapi kalau niat dia tahadus, alhamdulillah hari ini saya bisa beli mobil, ganti mobil, bersyukur sama ya Allah bisa beli mobil. Terima kasih ya Allah gitu. Itu tahadus binikmah. Dan itu sunnah. Letaknya aja di hati. Ya, tahadus binikmah. Nah, Allah lebih senang orang tidak suka Allah, orang yang suka ngersula terus nggak habis-habis, nggak suka Allah. Lebih banyak bersyukur sama Allah, jangan ngersula terus. Susah tahannya sendiri, ngadu nanti malam sama Allah, jangan nama manusia ngadunya. Itu begitu kata Allah. Ya, kemudian qadim halal hudus. Allah yang ketiga adalah qadim halal, Allah memuji manusia, Allah memuji Nabi Muhammad, banyak di Quran Allah memuji orang-orang muslim. Ya, banyak di Quran. Ya, Allah memuji orang-orang yang alim. Terus yang keempat adalah hudus alal qadim. Allah memuji kepada manusia memuji kepada Allah. Banyak di Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin, gitu kan? Manusia memuji. Nah, empat-empatnya ini kembali kepada Allah. Ya, empat-empatnya ini kembali kepada Allah semuanya. Itu namanya alhamdulillah, ya. Rabbil izzati wal jalal, Tuhan yang memiliki, yang menguasai kemuliaan, wal jalali, keagungan, wasi'il karomi, yang luas anugerahnya, azimil ifdoli, yang agung anugerahnya, wassalatu, semoga sholawat, wassalamu, salam itu ala sayyidina, semoga tetap kepada junjungan kita, rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad. Sebentar Pak, saya bahas ciri khas orang kita ya. Ini kita orang NU Pak ya, ibadahnya ala Nahdiyin ya, orang NU ya, ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat orang ceramah atau buku-buku atau ada tulisan Sayyidina, berarti itu orang ahli sunnah wal jamaah atau orang NU. Kalau orang sebelah tetangga kita itu nggak pakai Sayyidina, bid'ah. Mereka mengatakan Sayyidina itu bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalah finnar. Ngucap Sayyidina masuk neraka. Ya. Mereka mengatakan Sayyidina itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Nah, sekarang kita cek apakah kita apa dia yang benar. Sekarang saya bicara ilmiah nih Pak ya. Kita sekarang pembuktiannya secara ilmiah. Sebetulnya yang benar itu pakai Sayyidina Muhammad atau enggak pakai Sayyidina? Yang betul menurut dalil yang betul yang mana Pak? Pakai Sayyidina apa enggak yang betul? Pakai Sayyidina. Ada dalilnya? Kalau dalilnya tidak pakai Sayyidina karena Rasulullah sendiri yang mengucapkan, maka Madrid sendiri Tuhan. Enggak, artinya jadi yang betul kita pakai Sayyidina apa enggak? Sayyidina. Pakai Sayyidina. Dalilnya ada? Anna sayyidul saya
anak saya dulu ayam apa ya? Sedul ayam itu hari. Ya, jadi begini. Iya, ini pembuktian secara ilmiah ya. Ketika nanti kita berdebat sama orang, kita ada dalilnya. Kalau soal dalilnya mereka benar, mereka punya dalil. Ya. Orang Wahabi, orang-orang minhum lah itu yang gak suka tahlilan dan maulidan, mereka benar. Sebab ada hadis yang berbunyi la tusawwiduni. Jangan panggil saya Said, kata Nabi. La tusawwiduni, jangan panggil saya Said. Kalau kita manggil Said berarti kita melanggar perintah Rasul. Betul nggak? Rasul bilang jangan panggil Said, seharusnya kita ikutin. Kok kita malah baca Sayyidina, berarti kita melanggar perintah Rasul. Itu yang dikatakan bid'ah. Kenapa kita tetap baca Sayyidina padahal jelas-jelas hadis la tusawwiduni? Begini ceritanya. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan Abu Bakar silakan kamu jadi imam. Seharusnya Abu Bakar harus ikut apa kata Nabi, sebab perintah Nabi al-amru tadulu alal wujub, perintah menunjukkan wajib. Saat itu Abu Bakar menolak. Jangan Nabi. Pertimbangan Abu Bakar adalah adab. Abu Bakar merasa sangat tidak beradab kalau dia ngimami Nabi. Ditolak oleh Abu Bakar. Jangan Nabi, saya nggak siap untuk. Lah Abu Bakar disuruh kok nolak, membantah, bangkang. Berarti Abu Bakar ini dosa, mestinya kan? Nah, setelah kasus itu timbullah ulama-ulama usul fikih membuat satu kaidah yang berbunyi idza ta'arradul wujub wal adab kudimal adab. Apabila berbenturan antara adab dengan kewajiban, dahulukanlah adab. Tuh. Sayyidina Abu Bakar menolak karena pertimbangannya adab. Nabi nyuruh wajib, tapi juga berbenturan dengan adab. Maka ada kaidah usul fikih yang berbunyi idza ta'arradul wujub wal adab kudimal adab, dahulukan adab. Satu contoh, saya punya anak. Saya bilang sama anak saya, "Tong, mulai besok lu jangan panggil gua ayah, panggil nama aja." Perintah ayah kan harus diturutin, betul nggak? Kalau nggak namanya anak durhaka, perintah orang tua nggak diturutin. Mulai besok, Tong, lu panggil gua nama gua aja, nggak usah panggil ayah atau bapak. Kalau anak ini cerdas, anak ini nggak nurutin apa kata bapaknya. Oh nggak mau pak, nggak pantas masa manggil orang tua nama aja. Saya nggak mau. Tapi kalau anak ini nggak cerdas, oh gitu pak, iya pak besok gue panggil namanya aja, teriak-teriak panggil namanya tuh. Namanya anak nggak cerdas. Nah, kalau dalil itu ada dalam rangka apa? Nabi dalam rangka tawadu. Nabi itu dalam rangka tawadu, jangan panggil saya Said, jangan panggil saya Ustadz, jangan panggil saya Kiai, gitu kan. Dan sekarang kalau Ustadz aja kita panggil Ustadz, Kiai kita panggil Kiai, dan Nabi Muhammad kita panggil mat-mat aja, pantas sebenarnya. Kita panggil mat-mat aja. Ini sangat tidak etis berbenturan. Nah, di sini udah kita bisa lihat siapa yang cerdas, siapa yang enggak. Dia yang kagak baca Sayyidina, apa kata hadis ditelan mentah-mentah, kagak dimasak dulu. Lah kelolodan, ya kan? Dia telan apa kata hadis begitu, cocok apa enggak itu hadis, lu jangan mentelan aja gitu kan? Mengatakan bid'ah kalau yang enggak baca, harus baca. Kata Nabi jangan baca Sayyidina. Orang lempeng aja kayak ular makan linggis. Begitu kata hadis, dia telan mentah-mentah, enggak dipertimbangkan sama adab, akal dan sebagainya. Nah inilah makanya Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan Islam itu banyak. Golongan Islam itu banyak ya. Kenapa nabinya sama Muhammad, nabi Tuhannya sama Allah, kitab sama Al-Quran, kiblatnya sama Ka'bah. Tapi kenapa sesama Islam saling berbeda? Berbeda faham, berbeda pendapat, berbeda dan lain sebagainya. Ada Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ada Syiah, ya kan, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Murji'ah, banyak sekali. Kenapa? Ternyata perbedaannya ada di mana? Cara memahami nas Al-Quran atau hadis itu nas. Cara memahami nas berbeda. Kalau kita memahami nas Al-Quran dan hadis secara kontekstual, kalau dia memahami secara tekstual, secara teks apa adanya tulisan.
Lah kalau Quran dipahami secara tekstual, Quran tidak akan aktual sepanjang zaman karena terbatas sama teksnya itu. Kalau kita nggak, Quran kontekstual, ya, lihat konteksnya, situasi dan kondisinya. Itu yang menyebabkan mereka adalah sesat. Ya, ini biar jelas Pak. Ya, ini penjelasan ilmiah. Saya contohkan begini. Kiai Hasim hanya mencontohkan 3, tapi 3 kita kiaskan sendiri. Contoh 3, Qadariyah, Jabariyah, sama Mujassimah. Saya contohkan Pak. Jabariyah, kelompok Jabariyah akidahnya mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini ada semua Allah yang menggerakkan badan kita. Kita ibadah karena Allah yang menggerakkan, kita makan Allah yang menggerakkan, kita minum Allah yang menggerakkan, kita mencuri Allah yang menggerakkan, kita berzina Allah yang menggerakkan. Manusia tidak punya daya dan upaya, semua Allah yang menggerakkan. Dalilnya ada dalilnya Al-Quran. Ya, orang mereka juga orang-orang top, ulama-ulama top, dalilnya ya tentang Al-Quran. Di Al-Quran ada kalimat ayat yang berbunyi wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Wa ma romaita, kamu tidak melempar, iz romaita, kalau kamu melempar, walakinnallaha roma, tetapi Allah lah yang melempar. Berarti manusia tidak bisa berbuat apa-apa, semua Allah yang melakukan. Itu kata Jabariyah. Yang kedua, Qadariyah, sebaliknya ada Jabariyah. Kata kelompok Islam Jabariyah, Qadariyah mengatakan begini, bahwa apa yang kita lakukan semua adalah ada di tangan kita. Allah tidak ikut campur. Kalau kita jadi kaya karena kita rajin kerja, bukan pertolongan Allah. Kalau gua nih minum obat sembuh karena obat yang nyembuhin gua. Semua yang kita lakukan di dunia ini Allah tidak intervensi sama sekali. 100% ada di tangan manusia. Allah tidak ikut campur sama sekali. Loh, kok bisa-bisanya punya pendapat kayak gitu kelompok Qadariyah? Kata siapa? Kata Al-Quran lagi. Di Al-Quran ada ayat yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah nasibnya sendiri. Kalau mau berubah, berubah sendiri. Ada di tangan kaum itu sendiri. Ini kata Qadariyah. Ya. Nah, terus kemudian yang ketiga Mujassimah. Kelompok Islam Mujassimah. Mujassimah itu jisim, asal katanya fisik. Ya. Kalau kelompok Mujassimah mengatakan Allah memiliki tubuh sama seperti manusia. Manusia punya mata, Allah punya mata. Manusia punya tangan, Allah punya tangan. Tangannya seperti apa? Seperti manusia. Kok bisa-bisa akidah kita ahli sunnah wal jamaah laisa kamisyai'un, Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dalilnya mana? Quran lagi. Ya. Semua rujukannya Quran. Di Al-Quran kan ada kalimat ayat yang berbunyi kan Allah fawqa aydihim gitu kan. Wallahu fawqa aydihim. Allah itu yadun ya. Yadullah fawqa aydihim ya. Yadullah fawqa aydihim ya. Yadun itu artinya apa yadun? Tangan kan, yadun artinya tangan. Mereka memaknain tekstual apa adanya. Yadullah, tangan Allah, fawqa aydihim, di tangan di atas tangan mereka. Berarti kalau Allah memiliki tangan seperti kita, itu memaknai secara tekstual. Kalau kita nggak berani, yadun maknanya tangan, tapi jika disandarkan kepada Allah kita tidak berani memaknai itu tangan. Kita rubah secara kontekstual, konteks yang cocok apa? Berarti kita ganti tangan dengan mana kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kita pakai kontekstual, tidak tekstual. Nah, inilah saya katakan kelompok-kelompok itu yang saya sebutkan tadi memaknai nas, memaknai Quran secara tekstual sehingga mereka sesat. Jabariyah sesat, Qadariyah sesat, Mujassimah sesat. Terakhir yang kagak pakai Sayyidina Muhammad sesat apa enggak? Ya, kalau sesat Bapak yang ngomong, bukan saya. Logikanya begitu. Mereka tuh kaku gitu loh, memahami hadis. Satu lagi, saya buktikan satu lagi. Mereka mengatakan kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Menurut mereka, orang-orang Wahabi mengatakan bahwa semua perkara yang baru itu adalah bid'ah. Semua perkara yang baru itu adalah bid'ah.
dan semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat itu adalah masuk neraka. Nah, jadi ketika kita tahlilan, ayo tahlilan di Quran ada apa? Enggak ada. Tahlilan dia di hadis apa? Enggak ada. Bid'ah, perkara baru. Maulid di Quran ada? Enggak ada. Maulid di hadis ada? Enggak ada. Bid'ah. Gitu. Tawasul, terus kemudian dan lain sebagainya, ziarah kubur dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita lakukan dikatakan karena nggak ada Quran. Emang tahlilan nggak ada di Quran, tahlilan nggak ada di hadis, maka itu perkara baru, itu bid'ah. Mereka menekulu muhdasatin. Kalau begitu kita tanya, handphone ini bid'ah, ini barang baru ini. Zaman Nabi Muhammad dulu belum ada handphone, ini barang baru. Berarti ini bid'ah. Tapi kenapa dia pakai? Ah, logikanya begini, Pak. Logikanya begini. Kata kulun, ya. Kulun itu artinya kalau kita lihat di kamus, kulun itu artinya semua. Kullu muhdasatin, semua perkara yang baru. Yang baru itu artinya tidak ada zaman Nabi. Semua perkara yang baru itu bid'atun bid'ah. Semua. Kulun itu artinya kalau kita lihat di kamus artinya semua. Mereka memaknain semua, tapi kita tidak memaknain semua. Kulun maknanya terkadang, maknanya sebagian. Mereka nggak mau. Mereka buka kamus. Ayo lihat, kulun artinya semua. Betul. Kulun artinya semua, betul itu. Tapi kulun tidak selamanya makna semua. Dari mana kamu bisa tahu? Coba buka Al-Quran. Di surat Al-Kahfi ada kata-kata kullu safinatin ghasban, yang ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, naik perahu, perahunya dirusak oleh Nabi Khidir, sehingga kata Nabi Khidir, di depan sana ada perampok yang tukang ngambil semua perahu akan digosok. Kullu safinatin ghasban, semua perahu akan dirampas. Pakainya kulun kan? Berarti semua kan? Kulun, semua perahu akan dirampas. Ternyata nggak semua. Nah, yang rusak enggak. Makanya dibolongin sama Nabi Khidir. Ternyata bukan semua perahu dirampung. Buktinya Nabi Khidir dirusak tuh, dibolongin. Akhirnya kan selamat. Berarti mana kulun di situ tidak semua kan? Nah, yang kedua, di Quran juga ada kata-kata wa kullu wa ja'alna minal hayyin kullu minal ma'i hayyin. Ya, setiap sesuatu yang hidup itu Allah ciptakan minal ma'i, dari air. Semua yang makhluk hidup itu semua Allah ciptakan dari air. Manusia kan diciptakan dari air. Ya, air mani gitu kan. Semua diciptakan dari air. Pusatnya air, sama tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh kan ada air, kita makan kemudian jadi air mani gitu. Semua kata-katanya kulu, ya, semua. Tapi ada nggak pengecualiannya? Ada, itu setan terbuat dari api. Nah, berarti kata kulun itu nggak semuanya. Nah, di sini kita menang, ya. Jadi mereka tidak menguasai dalam segi tata bahasa itu, ya Pak, ya. Dalil ilmiahnya seperti itu, dalil ilmiahnya, ya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini udah bener, ya. Karena itu tadi, jangan memaknai secara tekstual, ya, kita kontekstual, ya. Baik, saya lanjutkan. Sayyidina Muhammadin, ya, al-mab'usi, yang diutus litatmimil makarimil akhlaki, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, saya katakan Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi waktu itu ada sahabat datang kepada Nabi. Sahabat tukang mabok, ya, tukang minum. Sama Nabi nggak dimarahin. Tukang berzina, sama Nabi nggak dimarahin. Nabi, saya suka minum, saya suka berzina, saya suka merampok. Terus apa nasihat Nabi buat saya? Kata Nabi, ya kamu cukup jangan bohong sajalah, kata Nabi gitu. Saya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, yang penting jangan bohong. Itu aja pesan Nabi. Ini orang heran, loh Nabi kok nggak ngelarang saya, malah cuma disuruh jangan bohong. Bisa nggak, kata Nabi? Bisa. Kecil Nabi kalau nggak bohong, mak. Yang penting saya masih boleh minum, boleh. Masih boleh berzina, boleh. Ya sudah, kecil kalau nggak bohong, mak, gitu kan. Sudah. Tapi harus konsisten, ya. Jangan bohong. Siap.
Dia janji sama Nabi, ya dia nggak berani bohong kan. Ketika dia mau minum, wah nanti gua kalau tanya Nabi minum, gua kayak gimana kagak boleh bohong ini ya. Gue bingung ini, kagak enak nanti ya. Udah jangan minum, nanti jangan gue bohong lagi. Ketika kita mau berzina, waduh, gue berzina, tak tanya Nabi malu gue berzina. Akhirnya gara-gara pertanyaan bohong, dia nggak berani karena dia pegang teguh. Nah itu sebagian makarimal akhlak itu adalah bohong. Satu lagi saya kasih contoh ya tentang kehebatan. Jadi di mata Allah itu orang yang memiliki akhlak itu diutamakan oleh Allah. Ya sampai Sayyidina Ali itu ya orang ahli ilmu. Sayyidina Ali itu orang ahli zuhud dan dia akhlaknya sangat mulia. Ahli ilmu, ahli zuhud itu orang yang tidak cintai dunia, sama orang yang berakhlak tinggi, makarimal akhlak itu Sayyidina Ali. Itu yang dihargai oleh Allah itu makarimal akhlaknya. Ketinggian budi pekertinya Ali itu yang dihargai oleh Allah sampai merubah tatanan sholat. Sholat yang sudah ditata sedemikian rupa itu bisa berubah gara-gara Ali. Jadi ceritanya ketika Sayyidina Ali, biasanya Sayyidina Ali itu orang yang rajin sekali sholat jamaah. Kayak bapak-bapak sekalian ini rajin sekali jamaah. Tiba-tiba suatu saat Sayyidina Ali itu datang terlambat sholat subuh. Ya, sholat subuh sudah komat. Sayyidina Ali terburu-buru, rumahnya kan jauh. Nabi sudah bertakbir, Allahu Akbar. Waduh, Sayyidina Ali pasti saya lambat ini. Tiba-tiba di tengah jalan Sayyidina Ali ketemu orang tua, orang Majusi, perempuan lagi. Jalannya pelan, namanya nenek-nenek. Kalau kenceng bukan perempuan, bukan nenek-nenek namanya. Jalannya pelan di gang. Waduh, malah Nabi udah takbir. Ya, waduh, udah pasti udah ketinggalan ini. Sayyidina Ali risau. Saat itu Sayyidina Ali berpikir, ini gimana ya? Gue lewatin, gue kagak sopan. Gue tungguin, gue ketinggalan sholat. Sayyidina Ali saat itu berkecamuk dalam pikirannya, enaknya gimana? Akhirnya di tengah pikirannya lagi kacau begitu, Sayyidina Ali membuat satu keputusan. Sudah, lebih baik saya menghormati orang tua dari biar nggak apa-apa, saya terlambat sholat nggak apa-apa. Akhirnya ketika Sayyidina Ali lambat, perempuan itu belok ke gang, Sayyidina Ali kencang banget. Dan Sayyidina Ali tidak terpikir sama sekali kalau akan masih ketemu sholat. Tidak terpikir sedikit pun. Ketika Sayyidina Ali masuk ke masjid, Nabi ternyata masih ruku. Teriak Sayyidina Ali, kenceng banget teriaknya. Alhamdulillah, kenceng banget teriaknya. Saking senengnya ternyata masih ketemu lagi ruku. Alhamdulillah, kenceng banget saking senengnya. Nabi ngangkat badannya, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah artinya apa? Sami Allah, Allah mendengar, huliman hamidah, orang yang membaca alhamdulillah. Allah mendengar Ali, orang yang membaca alhamdulillah, jangan kenceng-kenceng. Lah ternyata ketika Nabi sedang ruku, ya, ketika Nabi sedang ruku, itu Nabi ditekan sama Jibril. Ditekan, kata Nabi, aduh ngapa Jibril, gue pakai tekan ini. Tak dulu ada jamaah ketinggalan. Lah ini gue pakai tekan begini, ntar matahari keburu siang ini. Matahari juga gue tekan, bukan lu doang gue tekan. Padahal sebelumnya belum ada program tekan menekan itu kan. Akhirnya matahari ditekan, Nabi lagi ruku ditekan, nungguin Sayyidina Ali. Kata Nabi, siapa sih ini? Orang terhormat banget ini, gue lagi sembahyang pakai ditekan begitu kan. Nah, setelah itu sholat itu berubah. Kata Allah, ya sudah, selanjutnya nanti pakai Sami Allah liman hamidah itu. Loh kenapa Allah? Untuk menghargai kenang-kenangan Sayyidina Ali, buat kenang-kenangannya ini. Dan sekarang kita pakai Sami Allah liman hamidah, itu cita di situ, Pak. Ya, jadi cita itu sangat menghargai lima akhlaknya itu. Wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya al-bazilina yang pasrah anfusahum kepada dirinya sendiri. Jadi sholawat salam itu pertama, Masya Allah di atasnya. Al-mufaddilu, yang memiliki keutamaan ala kafatil makhlukati,
alal itlaqi, kepada seluruh makhluk secara mutlak. Jadi Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak karimah, kemudian diberikan keutamaan dibanding nabi-nabi semuanya, makhluk-makhluk semuanya secara mutlak. Wa ala alihi, dan semoga sholawat juga itu dicurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad masobihi sunnati, yang menjadi lenteranya sunnah, ya, yang menjadi lenteranya sunnah, aklami, yang laksana gunung-gunung, ya. Wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya Nabi, al-bazilina, yang pasrah anfusahum, dirinya, ditaudihi saroi'i, untuk menjelaskan syariat-syariat wal ahkami, dan hukum-hukum, ala sairil a'immati, dan juga semoga sholawat dan salam itu tercurah kepada para imam-imam al-mustahidina, orang imam-imam yang menjadi mustahid, ya, Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, al-qaimina, yang menegakkan bihifzin namusiddin, demi menjaga kemurnian agama. Nah, ini mukodimahnya menceritakan seperti itu, bahwa si musannif, si pengarang kitab ini, dia tabarukan. Nah, ini makanya kalau fungsi yang ngaji begini, Pak. Kalau nggak ngaji ini kita nggak tahu yang kayak gini nih. Jadi adabnya orang, si musannif penulis ini, dia tulis bismillah, ya, dia tulis sholawat. Bapak, kalau Bapak nulis sholawat di buku, ya, tulis itu di buku sholawat. Selagi sholawat itu masih nempel di buku tulisan Bapak itu, selagi itu mengalir pahala baca sholawat. Ya, kalau Bapak tulis sholawat, ya, sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tulis itu di mana aja, di kertas sampai di mana, selagi tulisan itu belum hilang, selagi itu pahala membaca sholawat terus mengalir. Kan gampang sih Pak nulis sholawat itu. Ini sehingga doanya seperti ini. Ini dia sama golongan sama kita, pakai Sayyidina, ya. Nah, dia doakan Nabi, para sahabat, para keluarga, para ulama-ulama. Nah, sekarang sedikit Pak, saya cerita biar kita sedikit agak terbuka wawasan kita, ya. Jadi Islam ini kan begini Pak, ada yang meyakini itu, kalau orang kita itu sumber hukum Islam itu ada 4 menurut kita, ya kan? Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau orang kayak kita, tapi kalau tetangga kita yang sebelah sono itu cuma 2, ya, Quran, hadis saja sumber hukum Islam. Dia nggak mau pakai mazhab, ijma, qiyas dia nggak pakai. Alasannya apa Pak? Alasannya, kalau kita beribadah ya cukup pakai Quran, hadis. Quran itu Allah, pasti benar, syariat dari Allah. Hadis pasti benar, karena Nabi maksum, tercegah daripada berbuat maksiat. Lah kalau mustahid itu kan ulama kan masih bisa berbuat salah. Kita juga ulama juga, dibilang begitu. Jadi nggak perlulah pakai ulama, ya, cukup pakai Quran dan hadis. Hadis pun harus pakai hadis sahih. Nggak mau dia pakai hadis yang doif atau hadis yang hasan, dan hadis sahih. Hadis sahih mesti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Jadi dia nggak mau Pak, dia pakai Quran, hadis harus Bukhari, Muslim, sebab pasti sahih. Jadi nggak mau pakai imam, nggak mau pakai bermazhab, nggak mau pakai Imam Syafi'i, Imam Ahmad, nggak mau lah, pokoknya nggak mau pakai bermazhab, langsung rujuk kepada Quran dan hadis. Dia nggak tahu ternyata Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Ya, di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, halaman 15 itu, wal Bukhari Syafi'iyun, Imam Bukhari itu mazhabnya adalah Syafi'i, ya. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mazhabnya itu Hambalian, Imam Ahmad bin Hambal. Semua itu pakai mazhab. Ulama-ulama dulu yang top-top, para wali-wali bermazhab. Lah dia kok orang baru kemarin sore nggak mau bermazhab. Itu kalau Imam Bukhari hidup itu dijitak kepalanya dia tuh. Lah gua aja ikut Syafi'i, lu ngikutin gua kagak mau bersyafi'i. Gua ini Syafi'i gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita itu apa yang kita dulu lakukan itu sudah benar, ya. Jadi kita bermazhab itu tujuannya apa sih Pak? Kita bermazhab itu tujuannya
Kalau kita ngambil dari Quran saja itu nggak cukup. Quran masih global. Kalau pakai hadis, hadis juga itu tidak detail prakteknya itu. Hadis kata Nabi, "Sholu kama ra'aytumuni sholli." Lihatlah sholatnya, lihat seperti aku, gimana aku sholat. Tapi kan di situ tidak tahu bagaimana wudunya, yang batal wudu, batal sholat, mana rukun dan sebagainya. Nah, ya siapa yang bisa menjelaskan itu? Para imam. Imam Syafi'i, bikinlah Imam Syafi'i kitab Fathul Qorib, kitab takrib, disajikan kepada kita, udah matang, tinggal tenggak doang kita. Tuh. Sama orang minum jamu, Pak. Minum jamu, dia yang ngerti, ya bikin racik jamu. Kita nggak ngerti, ya kita dibikinin. Nih Pak, udah jadi tuh, tinggal tenggak doang kita. Mustahid itu kayak tukang jamu. Dia yang meracik, minta apa? Sakit perut nih. Minta apa? Sakit kepala nih. Dia yang bikinin. Kita tinggal tenggak aja, tinggal nenggak doang kagak mau. Gitu. Mau bikin sendiri juga maunya. Akhirnya mabok, kalau nggak bisa. Ya kan, wah gue pas sakit kepala ini ya kan, udah bikin sendiri, ilmunya gak cukup, mencret akhirnya. Iya, banyak Pak. Bapak pernah dengar nggak ada MTA di Jawa Tengah? Ada yang pernah dengar? Majlis Tafsir Al-Quran MTA di Jawa Tengah. Itu Majlis Tafsir Al-Quran itu dia hanya ngambil Quran aja, nggak mau hadis, nggak apalagi imam mazhab. Ya, namanya Syekh Sukirno. Itu di Jawa Tengah. Itu dia nggak mau pakai Quran, apalagi ini pakai itu aja, Quran aja. Ya Quran aja ya nggak bisa lah, ya. Ada yang pakai hadis saja. Nah ada Quran hadis, itu tetangga kita Quran hadis. Kalau kita Quran hadis ijma qiyas, sehingga ibadah kita komplit. Menurut Syafi'i begini gini ikutin. Lah suatu saat umpamanya, waduh Syafi'i kesentuhan laki perempuan batal. Bagaimana ini saya mau pergi umroh? Mau pergi haji, kan tawaf harus suci, terus pakaian ihram, gandeng bini begini, waduh gimana ini? Pindah mazhab, di sana ada mazhab Malik. Mazhab Malik itu bersentuhan laki perempuan tidak batal kecuali tegang. Teng, nah kalau sampai teng batal, makanya jangan teng. Nah lagi tawaf pakai teng, apa yang dipikirin sih? Gitu. Ya. Kalau datang batal, makanya jangan sampai teng, pegangin itu pikiran, jangan ke situ. Nah, itu pindah mazhab. Kenapa boleh kita pindah mazhab? Boleh. Ikhtilaful ulama rahmatun, perbedaan ulama jadi rahmat buat kita. Kalau cuma ada Syafi'i aja di dunia ini, kagak ada yang bisa haji. Ya, makanya Syafi'i. Kalau orang sono pakai mazhab Abu Hanifah sama Imam Malik. Makanya jangan Bapak kalau lagi bisa mampu pakai sapi terus di sana. Kalau wudhu Pak pakai air aqua segelas kecil itu, ya kan banyak pedagang-pedagang pinggir jalan tuh ya. Pas waktunya azan kan ditutup itu, dikledongin gitu kan, langsung wudhu pakai air aqua segelas. Mereka itu bidalkin, kalimat Abu Hanifah itu bidalkin, digosok. Kalau kita dialirkan, ya kan cukup, begini kan, sampai didalkin, digosok, yang penting rata kayak orang pakai balsem. Begitu cukup. Nah, makanya wudhu pakai satu gelas aqua buat mereka. Ya, kalau kita Imam Syafi'i itu dialirkan, air itu harus mengalir syaratnya. Seperti itu ya. Baik, amma ba'du ya. Amma ba'du setelah mengucapkan bismillah walhamdulillah. Ini juga nih saya kasih tahu Pak, ada ilmu dikit ya. Jadi kalau ada kata amma ba'du, ada amma, maka kalimat setelahnya itu harus ada pak, falamma. Sebab itu wajib, amma kama mayakum min sain wa fa'litil wa wujuban udifa, itu alfiyahnya. Jadi amma ba'du setelah ada amma mesti harus dimulai falamma. Makanya orang kalau khutbah kan amma ba'du faya ayyuhal muslimun gitu kan, ittaqullah gitu kan. Kan kalau orang amma ba'du faqad qala ta'ala. Nah, itu benar begitu ya. Bukan dan alhamdulillah ini amma ba'du faqad qala ta'ala. Pakai fa, itu wajib pakai fa sebab ditutup oleh amma. Ya. Kalau nanti ente kok nggak pakai fa, emang apa nggak tahu? Ya berarti kagak ngerti ilmu nahwu gitu. Ya, falamma kana, maka ketika ada apa ilmu sunnah nabawiyah, ilmu sunnah nabawi ba'da Quran dan Karim, itu a'zamul ulumi, seagung-agungnya ilmu. Jadi ilmu hadis ya, ini baru tadi mukadimah Pak, sekarang baru si penulis kitab ini mau cerita apa sebab dan dia nulis kitab ini, diceritakan di sini nih. Alasan dia menulis kitab ini ya diceritakan. Alasannya begini.
Jadi ilmu hadis nabawi itu adalah seagung-agung ilmu setelah Al-Quran. Jadi hadis itu adalah setelah Quran itu hadis, seagung-agungnya ilmu. Apanya? Qadron, derajatnya ya. Jadi ilmu hadis itu ilmu yang sangat agung karena setelah Al-Quran. Wa araqaha syarafan, dan tinggi apanya? Kemuliaannya. Wa fakhron, dan keagungannya, kemegahannya ya. Jadi ilmu hadis itu ilmu yang agung, ilmu yang tinggi, mulia dan megah. Kenapa? Karena setelah Quran ya, hadis itu. Nah, dijelaskan lagi sama musannif pengarang ini. Iz alaihi mabniun qawaidul ahkami syariati, karena ilmu iz alaihi mabniun, karena ilmu hadis itu sebagai dasar ya, qawaidul ahkami syariati, kaidah hukum syariat ya. Jadi ilmu hadis itu sebagai dasar atau pondasi di dalam orang membuat kaidah hukum syariat. Dasar itu dari hadis, dasarnya Quran dan hadis. Imam Syafi'i membuat sebuah kaidah, sebuah dalil apapun mesti rujukannya Quran dan hadis. Begitu ya. Ahkami syariatil al-islamiyah, yang syariat Islam, wabihi, dan dengan hadis ya, nazoro tafasilul mujmalatil ayatil qur'aniyah ya. Dengan Quran tazharu, maka jadi jelas afatafasilul mujmalati, mentafsilkan, merincikan ayat-ayat Quran yang masih global ya. Ayat Quran kan global, umum, maka dijelaskan oleh hadis tuh. Jadi fungsinya hadis adalah menjelaskan. Ada Pak satu ayat yang diralat oleh hadis. Quran itu diralat sama hadis. Di dalam Quran itu surat Al-Baqarah ayat berapa itu saya lupa, yang menceritakan tentang kutiba ahadukumul maut ya. Idza hadar ahadukumul maut ya. Ketika kematian mendekati kamu, maka berwasiatlah kamu kepada keluarga dekat kamu, anak, bini, istri. Kalau ada orang mau sekarat, harus wasiat tentang hartanya. Nah, kemudian dihapus dalil itu sama hadis. Kata hadis, la wasiata li warisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ya, itu jadi dalil ya, Pak. Artinya kalau kita wasiat sama anak-anak kita nggak boleh. Karena apa? La wasiata li warisin. Orang yang ahli waris tidak perlu diwasiati. Dia tidak perlu diwasiati, sudah mendapatkan haknya sebab ahli waris. Kalau mau wasiat buat orang yang tidak mendapatkan ahli waris, contohnya seperti pembantu rumah umpamanya, ya kan? Begini, mudorotnya gini, saya contohkan. Kenapa nggak boleh berwasiat? Contoh, kita punya 3 Pak. Kita punya anak 3. Saking sayangnya dengan si bontot, kita wasiat. Ini gua wasiat ya, rumah yang gede ini ya, sama rumah yang di sono buat si bontot. Kira-kira abangnya berdua marah apa enggak? Bisa main pukulan enggak? Bisa main bunuh-bunuhan enggak? Bisa main bunuh-bunuhan Pak. Lah sama-sama anaknya, dia diwasiatin gua kagak. Maka terjadi kekacauan. Makanya lah wasiat li warisin. Enggak boleh wasiat sama ahli waris, sudah diatur oleh faraid ya. Pakai itu faraid. Lah terus buat siapa? Wasiat buat orang yang tidak mendapatkan warisan, yang tidak ada hubungan nasab, seperti pembantu. Kita punya pembantu udah 20 tahun setia banget ya. Sampai ada orang tua stroke yang anaknya udah kerja kemana tahu, pembantu setia itu sampai mati. Pembantu itu ya, sampai juragannya mati tetap kerja dengan setia di situ. Ada rasa balas budi kan. Ini pembantu baik, harus saya kasih. Ketika semua anak-anakku dapat harta warisan, masa ini dia yang ngerawat, anak-anaknya nggak ngerawat, masa? Maka wasiat, dapat dia warisan dengan jalan wasiat.
Nah, saya wasiati, tapi tidak boleh sepertiga. Ada batasannya. Lah kalau seandainya wasiatin ini rumahnya begini buat pembantu, lebih dari sepertiga, lah ngamuk lagi anak-anaknya, ya kan? Wah, nggak boleh gitu. Tapi ada batasannya. Oh iya, nggak apa-apa. Cuma dia punya kontrakan ada 100 pintu, diwasiatin dapat 2 pintu ini buat pembantu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anak-anaknya kan sisanya masih banyak. Begitu contohnya. Ya, jadi hadis fungsinya adalah mentafsirkan, memerincikan, menjelaskan ayat-ayat Quran itu diperincikan dalam hadis. Satu, contoh kedua, sholat. Quran menceritakan nggak tentang sholat? Nggak ada. Quran hanya nyuruh doang. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguh sholat juga. Tapi kan nggak tahu sholatnya kan nyuruh doang kan? Bentuk sholatnya kayak apa? Nggak ada. Di Quran dijelaskan nggak ada. Nah, hadis yang menjelaskan secara terperinci. Kata Nabi, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu semuanya sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi. Nah, Nabi sholat di depan-depan sahabat. Nabi kan ngomongnya sama sahabat. Sholatlah kalian semuanya kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dilihat oleh sahabat semuanya. Oh, sholatnya Nabi begitu, begini, gerakannya semua dilihat sahabat. Sahabat meriwayatkan lagi kepada tabi'in. Tabi'in meriwayatkan lagi kepada tabi'in, terus sampai kepada kita. Itu hadis yang menjelaskan apa yang di Quran. Lah kalau orang sono yang namanya Syekh Sukirno cuma pakai Quran doang, sholatnya bagaimana dia? Sukirno kan cuma pakai Quran doang. Makanya waktu itu kata Sukirno, anjing itu halal, kata Sukirno. Emang anjing nggak ada di Quran, yang ada khinzir. Kan nggak ada menceritakan tentang, makanya dia halal. Sampai waktu itu Ketua PWNU Jawa Timur siapa? Kiai Mustamar sambil guyonan gitu, sambil bercanda bilang begini, oh kalau begitu Syekh Sukirno tuh halal disembelih, katanya. Karena Qurannya nggak ada gitu. Nggak ada larangan di Quran gitu. Itu kan sampai ngelapor ke polisi itu. Ya kan? Itu ya, jadi nggak boleh, kita harus pakai mazhab. Ya, terus kemudian kaifala, kenapa tidak? Ya, arti kenapa tidak hebat hadis? Wa masdaruhu, sumbernya hadis aman dari orang, ya. Sumbernya hadis itu aman dari orang, la yantiku, yang tidak berbicara anil hawa, berdasarkan hawa nafsu. In huwa, sesungguhnya Nabi, illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi itu tidak pernah berbicara dengan nafsunya, kecuali dia selalu berbicara berdasarkan wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu, tetapi ketika Nabi bicara sebetulnya itu adalah wahyu dari Allah. Jelas kalau begini hadis itu, ya hadis-hadis sama peranannya dengan Quran sebagai sumber hukum Islam. Ini yang membuat hadis menjadi hebat. Begitu kata Musannif ini. Itu yang membuat hadis ini menjadi hebat karena sumbernya Nabi. Kemudian membuat syair, ya. Kemudian membuat syair ini si Musannif. Fahuwa al-mufassiru lil kitabi wa innama nataqan nabiyyu lanabihi an rabbihi. Itu syairnya, ya. Fahuwa, maka, ya, Nabi, hadis itu al-mufassiru, yang menjelaskan, lil kitabi, bagi kitab, bagi Quran. Jadi hadis itu menjelaskan Al-Quran. Wa inna manatoko, sesungguhnya berkata siapa an-nabiyyu, nabi, lana kepada kita, bihi, dengan hadis, an robihi, dari Tuhannya. Ya, jadi hadis itu menjelaskan Quran yang masih pada global. Kenapa? Karena Nabi itu yang mengucap, hadis itu tercipta dari ucapan Nabi, dan ucapan Nabi itu wahyu sesungguhnya, karena Nabi tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu. Tuh, seperti itu, ya. Nah, kemudian ahbibtu hina mutolaati, ketika saya memutolaah, mutolaah itu belajar, ya. Ketika saya mutolaah kutubal hadisi, kitab ini, ya, ketika saya mutola'ah kutubal hadis sittati,
beberapa kitab-kitab hadis 6 as-sahihati yang sahih. Jadi kitab-kitab hadis yang gede-gede 6 jenis hadis al-mu'tabarati yang terkenal. An tahibbu, saya memilih minha, daripada kitab hadis-hadis itu, kitaban jami'an, kitab, semua kitab, di ahsanil mahasini, hadis-hadis yang terbaik. Ya, jadi kitab Mukhtarul Ahadis ini Pak, namanya itu Mukhtarul Ahadis, artinya Mukhtarul itu pilihan, ahadis itu hadis-hadis. Ya, jadi hadisun, hadis, ahadisu, hadis-hadis, an-nabawiyah, hadis Nabi. Jadi Mukhtarul Ahadis itu artinya hadis-hadis Nabi pilihan. Ya. Jadi kita ini hadis-hadis pilihan dari mana? Dari 6 kitab besar, diseleksi sama si musonib ini, luar biasa diseleksi. Kitab-kitab gede diambil yang terbaik. Hadis-hadis yang terbaik dalam kitab ini kemudian diberi namanya Mukhtarul Ahadis, yaitu hadis-hadis pilihan, hadis-hadis terbaik. Ya. Ya, mahasinil mahasini. Ya, hasinil mahasini, hadis-hadis terbaik. Hadis nabawiyati, yaitu hadis nabawi. Waqtara minha, dan aku memilih hadis-hadis ini Mukhtarul Hikamil Muhammadiyah, yaitu hadis-hadis tentang hikmah-hikmah hadis. Nah, banyak hikmah-hikmah tentang hadis di sini pun juga diceritakan. Nah, jadi ini hadis-hadis bagus sekali. Terus memuat apa saja temanya. Nah, begitu kan pertanyaannya. Bicara tentang apa aja nih hadis temanya? Dijelaskan lagi. Mustamilan, hadis ini mengandung, ya, di dalam kitab ini hadis-hadis yang mengandung alamat tamassa ilaihi hajatu, semua hajat yang bersentuhan dengan hajat manusia. Tuh, di dalam kitab sini hadis-hadisnya hadis-hadis terbaik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan manusia sehari-hari. Ya. Lijtimaiyatu, secara istimaiyah, wa tad'u ilai jamaatil islamiyah, dan juga untuk kebutuhan para mahasiswa di perguruan tinggi. Ya. Jadi tidak hanya untuk masyarakat istimaiyah masyarakat, tetapi juga untuk kebutuhan perguruan tinggi Islam. Murataban ala harfil hijai, saya urut, ya, pakai huruf hijaiyah, saya urut mulai dari alif, ba, ta, sa, semua saya urut, ya. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala musta'anu, Allah yang maha suci dan yang memberikan pertolongan. Al-mu'alif itu artinya penyusun atau pengarang, Said Ahmad Al-Hashimi, nama pengarang kitab ini. Nah, jadi kitab ini nanti dia memulainya dengan huruf hamzah, kayak kita A, B, C, D gitu loh Pak. Ya, dia memulai diurut dari huruf hamzah. Ya, huruf hamzah semuanya, dan ini nanti sudah diseleksi. Ini bukan kerjaan, bukan gampang Pak. Kitab 6 kitab gede, ya kayak Sunan Abu Daud umpamanya kan, yang kita beberapa tumpuk begitu, itu kitab 6 semua dibuka, semua kitab gede-gede itu berapa puluh kitab itu dia buka, dipilihin, dicomotin yang bagus-bagus, dimasukkan ke sini. Berada ini kan terbaik, ya kan. Di Abu Daud, Sunan Abu Daud yang paling baik apa, diambil, ada berapa biji masukin. Ya, di Bukhari Muslim ada berapa yang paling bagus, di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim yang bagus mana, ya kan, semua yang bagus-bagus dimasukin. Berarti ini terbaik pengambilannya dari kitab-kitab gede itu, ya kan. Berarti ini ibarat orang meres, ngomong-ngomong ini udah enggak, biasanya saya ngaji maghrib tadi di hati saya ada kepikiran, kok belum ada suara azan ya. Iya, tadi ada Pak di hati saya, pikir kok belum suara azan. Ya nantilah kalau azan saya berhenti gitu. Saya lupa. Saya biasa ngaji bis maghrib. Untung aja saya ngejem itu. Hah? Iya, azan subuh.
Saking enaknya, saya seneng. Orang kalau seneng gitu Pak, seneng ngomong. Karena saya jamaah-jamaahnya semangat-semangat, jadi saya semangat. Coba kalau Bapak ngaji pada tidur semua, paling dapat 10 menit udah saya pulang Pak. Dan cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali kalau masih mau ada tanya jawab, silakan sambil ngopi lah. Ini baru mukadimah lah ada. Baru mukadimahnya aja ya. Baru mukadimah ini. Iya silakan. Kemarin sama anak itu ada yang nanya sih nyeleneh tapi saya nggak bisa jawab. Iya. Karena nyeleneh ya, nggak bisa jawab. Pertama, tahiyatnya Nabi itu gimana ya? Tahiyatnya ya. Iya. Kedua, Gimana maksudnya bacaannya apa gerakannya? tahiyatnya, ya. Kedua, selawat anak Nabi itu gimana bacanya? Selawat Nabi itu dari sendiri itu. Itu tanya saya, tapi saya nggak bisa jawab. Jadi gini, di NU itu ada ya baru-baru ini program mengajari masyarakat, terutama para imam-imam masjid, imam-imam musolah. PBNU itu memberikan satu program namanya sholat model Nabi. Ya, sholat model Nabi. Pesertanya diutamakan adalah imam masjid musolah, diutamakan. Bagaimana sih sholatnya Nabi? Begitu, bagaimana sholatnya Nabi itu ada. Jadi termasuk di antara sekian baik sholat yang ditanyakan Pak Haji Yono itu ada pembahasan di situ. At-tahiyat ya, at-tahiyat yang dilakukan oleh Nabi, yaitu yang persis apa yang ada di kitab Imam Syafi'i yang takrib ya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Nah cuma ada tambahan itu, dan itu pun orang tidak banyak yang pakai juga. Di dalam Fathul Mu'in memang ada tambahan, tapi yang asli cuma innaka hamidum majid. Selesai sampai di situ, innaka hamidum majid. Nah, terus kemudian kalau yang kedua apa tadi tanyaan? Selawatnya Nabi itu gimana kata-katanya? Nanti orang nanya begitu sih. Iya. Jadi gini, sholawat itu dalilnya sholawat itu tadi ya, innallaha malaikatu sholuna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, kemudian dari itu perintahnya baca sholawat begitu aja. Kalau jenis sholawat macam-macam itu sudah karangan para ulama. Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat dan lain sebagainya. Ya, lah kalau munjiat itu maksurat dari Nabi. Ya, itu dari Nabi. Jadi ada doa maksurat dan ada yang bukan maksurat. Maksurat itu artinya doa yang Nabi ajarkan. Termasuk sholawat munjiat itu yang Nabi ajarkan. Seperti itu. Jadi macam-macam sholawat. Ada sholawat tib, ya, macam-macam sholawat. Ada sholawat nariyah punya. Memang kemudian berkembang itu para ulama membuat sholawat masing-masing. Ya, gitu. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, ada sholawat Jibril, ya kan? Dari mana kita bisa tahu itu Jibril? Kan perantara Nabi, wasilahnya lewat Nabi. Semua informasi apapun tentang neraka, surga, tentang apapun Nabi Adam, kan pintunya kan lewat Nabi, ya kan? Ada yang Allah ceritakan lewat Quran. Banyak di Quran tentang cerita Nabi, cerita apa macam-macam. Ada yang tidak ada di Quran tapi adanya di hadis. Nabi cerita tentang zaman dulu. Dan begitu, ya. Sudah benar yang kita lakukan itu sudah benar, ya. Cuma memang hadisnya kemudian nanti banyak yang mendebat. Ini hadis itu banyak sekali yang meriwayatkan tentang at-tahiyat umpamanya kan. Itu macam-macam. Ada kita kan pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang sono nggak pakai Allahumma sholli ala Muhammad seperti itu. Itu tadi, ya. Semua ada hadisnya. Gitu. Jadi riwayat satu bacaan aja itu riwayatnya banyak sekali. Makanya kan kitab hadis itu, nah diantaranya ini hadis-hadis pilihan. Ya, jadi kesimpulannya
yang kita pengen sholat seperti sholatnya Nabi, ya ikuti saja apa yang selama ini kita pelajari. Kita fikih pakai apa kita? Fikihnya pakai Fathul Qorib atau pakai takrib atau Fathul Mu'in, ya ikut aja persis seperti itu. Itu ijtihadnya Imam Syafi'i berdasarkan Quran dan hadis, seperti itu. Sementara ada imam lain yang berbeda, ya nggak apa-apa, mungkin dia punya hadis lain tuh begitu. Tapi kita percaya dengan Imam Syafi'i memproduk hukum itu dalilnya Quran hadis, seperti itu. Begitu Pak ya? Ya. Ada lagi yang lain? Sudah capek ya? Baik, cukup sekian. Jadi intinya memang hadis itu banyak sekali. Nanti juga kita lihat ini satu judul tuh banyak hadis ya. Yang penting sebetulnya sama, arahnya ada perbedaan sedikit-sedikit aja ya. Baik, kita tutup pengajian kita ini ya bersama-sama. Kita baca, di situ ada kafaratul majlis ya. Kafaratul majlis itu kalau kita ngomong salah atau ngomongin orang atau ucapan kita mengandung dosa, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kafaratul majlis. Kita baca 3 kali kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa limas sultan. Allahumma shalli ala al-fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadri shiratal mustaqim wal haqqi qadim adim. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa imasyari wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.